Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi segenap para habaib, anak cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidaklah orang beriman melainkan mereka cinta akan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang beriman melainkan mereka akan mencintai pewaris Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tanda keimanan seseorang itu kalau cinta lawan keluarga Nabi dan cinta lawan ulama, serta kasih sayang kepada setiap muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat. Nah, maka insyaallah dengan hadirnya kita di tempat ini, insyaallah kita termasuk orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ya Habib Saiful Anwar Sadat, Habib Sadat Al-Madihi, juga habaib-habaib yang lainnya yang kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada antum sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kami tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu karena sudah pada 9:30 lewat sudah. Ya, tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat kami kepada antum sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya majelis seperti ini adalah majelis yang insyaallah akan memberikan keberuntungan bagi kita di dunia sampai di akhirat. Karena pentingnya majelis seperti ini adalah yang bisa menunjukkan, mengarahkan kita mana jalan yang terbaik, mana jalan yang membuat kita beruntung dunia sampai akhirat. Yang kita cari agar kita beruntung. Kalau orang beruntung kada mungkin rugi, mun orang rugi kada mungkin beruntung. Kada ada pian hendak tengah-tengah lebih baik, beruntung juga berugi juga, nah, bungul ngarannya. Ada orang yang ketiga, golongan ketiga, kalau kada beruntung rugi, kalau kada rugi untung. Itu takutnya aja pengusaha-pengusaha ya. Tapi di dalam kehidupan ini ada namanya keuntungan, ada kerugian. Ya, keuntungan dan kerugian itu Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, demi zaman, bahwasanya semua manusia dalam keadaan merugi. Ya, rugi. Artinya ruginya apa? Sudah susah payah di dunia hidup. Ya, cari duit, cari apa segala macam, cari kebahagiaan, cari apa semuanya di dunia ini. Ya, innal insana lafi khusrin, dari lahir sampai tua, sampai ujung-ujungnya meninggal dunia, itu hanya di dunia. Ya, kesusahannya lebih lagi mun'inya sampai di akhirat. Kalau kehidupannya tidak dipakai semaksimal mungkin untuk mendekatkan kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka orang itu termasuk orang rugi. Ya, orang merugi. Innal insana lafi khusrin, semua manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman ini pasti beruntung, kada mungkin rugi, pasti untung. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Iman ini apa? Nah, beriman ini adalah seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dia ditanya lawan Rasulullah SAW, kaifa asbahta ya Umar? Bagaimana pian pagi hari ini wahai Umar? Kayak apa keadaan pian? Asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Sekarang ini dalam keadaan mukmin ya Rasulullah. Ya, mukmin dulu ya Rasulullah.
Kemudian Nabi bertakun lagi, apa tanda-tandanya pian beriman? Orang jadi orang mukmin. Ulun cinta lawan pian, ulun cinta kepada pian melebihi daripada harta, anak, istri, semua apa yang aku miliki ya Rasulullah. Ya. Kemudian apa? Kemudian kecuali diri ulun sendiri ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "La ya Umar, bukan seperti itu iman itu. Orang beruntung, orang beriman nang beruntung itu bukan seperti itu. Tapi apa? Jadikan aku wahai Umar orang yang paling engkau cintai melebihi daripada harta dan apapun yang engkau miliki, dan bahkan melebihi dari dirimu sendiri wahai Umar." Artinya cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW itu melebihi dari segala-galanya. Nah, kalau kita merasa bahwasanya Allah dan Rasulullah bukan segala-galanya bagi kita, maka hanya kita, diri kita sendiri aja yang tahu apakah kita orang yang beriman sesungguhnya iman ataukah kada. Kita sendiri yang tahu masing-masing. Kalau kita lebih cinta lawan harta kita, lebih cinta lawan anak kita, lebih cinta lawan bini kita dibandingkan Allah dan Rasulullah, nah berarti pian tahu seorang jawabannya. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab, la yutimmu imanuka ya Umar, belum sempurna imanmu sehingga engkau jadikan aku yang lebih engkau cintai daripada apapun yang kau miliki, dari hartamu, istrimu, anakmu, dari apapun yang kau miliki. Ya, bahkan dari dirimu sendiri wahai Umar. Ini pelajaran di dalam hadis tersebut, pelajaran bagi kita bagaimana kita hanya kita sendiri yang tahu kadar keimanan kita. Seberuntung apakah, serugi apakah kehidupan kita ini di dunia ini. Karena kita dunia ini cuman tempat kita lewat aja, kada selamanya kita di dunia ini. Ya. Maka orang yang beriman illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman aja orang yang bisa selamat, orang yang bisa beruntungnya kada pasti merugi, kada pasti rugi. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis orang yang di dalam surga saja ada sebagian kelompok sudah di dalam surga, mereka masih menyesal, ya Allah kenapa ulun bahari kada melakukan hal tersebut, sehingga jika ulun melakukan hal tersebut bisa lebih tinggi derajat ulun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para orang-orang di surga itu mereka menyesal kenapa bahari dulu ulun kada hadir di dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Ya, majelis ilmu maupun majelis zikir maupun majelis sholawat. Kenapa dahulu ulun hidup ada waktu ulun senggang ulun kada ulun pakai untuk mengingat Allah, untuk menyebut Allah Subhanahu, untuk berselawat lawan Nabi. Ini penyesalan. Padahal ulun sudah di dalam surganya. Ya, karena di dalam surga itu kenikmatan, kalau kita melihat kenikmatan itu ada kenikmatan yang paling puncak. Ya. Nyaman di surga nang paling bawah sudah untung benar lebih baik. Surga paling bawah paling kada masuk neraka lebih baik. Itu paling beruntung sudah. Tapi mereka masih mengangan-angankan untuk orang yang di dalam surga itu untuk di atasnya lagi, tingkatannya di atasnya lagi, dan paling atasnya orang di dalam surga itu adalah bersama Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi kayak apa kadar, mudah-mudahan kita masuk surga berataan. Ya, istri kita, suami kita, orang tua kita, anak keturunan, anak cucu kita semuanya, tetangga kita, ya kerabat kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Tapi bagaimana keadaan kita kelak di sana? Dekatkah kita dengan Allah dan Rasulullah? Apakah kita jauh? Tapi mudah-mudahan ya masuk surga. Ya, tapi orang yang masuk surga langsung bi ghairi hisab hanya orang yang beriman. Karena bisa juga kita ulun hendak masuk surga bi ghairi hisab, modalnya amin aja kada kawa. Harus ada perjuangan, harus ada perjuangan, ada pengorbanan. Ya, oleh karena itu Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan al jannah ma fi balas. Ya, masuk surga itu kada gratis. Harus ada amal kita. Ya, harus ada perbuatan, kerjaan kita sholat, ya kerjaan kita puasa, ada sodakoh, ada zakat, ada haji, ada umroh, ada silaturahmi, ada sholawat, macam-macam. Ya, ada melakukan ketaatan, ada meninggalkan kemaksiatan. Ya, ada meninggalkan ibadah itu bukan cuman sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ada juga perkara yang harus kita tinggalkan di dalam syariat.
Ya, kalau kita melakukan ketaatan maksiatnya juga jalan juga, nah ini ngarannya naik turun. Ya, naik turun. Oleh karena itu kan sempat ulun menyampaikan bahwasanya di dalam Islam ini ada namanya syariat, ada namanya wajib, sunnah, mubah, makruh sama haram. Ya, ada 5 hukum. Wajib, sunnah, mubah, makruh sama haram. Kalau kita melakukan wajib, ya Allah cinta lawan kita. Tapi kalau kita melakukan sunnah, Allah mudahkan kita untuk meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh pun akan kita tinggalkan. Kalau kita melakukan sunnah, tapi jangan sampai juga melakukan sunnah tapi wajibnya ditinggal. Jadi wajibnya dilakukan kemudian ditambahi dengan sunnah, perbuatan sunnah. Nah, oleh karena itu dengan sunnah ini akan Allah mudahkan dia untuk meninggalkan yang haram. Itu hebatnya sunnah. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah berfirman, di dalam hadis qudsi, masih saja hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan fardu. Ya. Tapi ada sebagian hambaku yang semakin dia mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan sunnah-sunnah, hatta uhibbuhu, sampai aku cinta lawan hamba tersebut. Apa yang Allah berikan kepada hamba yang dicintainya? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan jadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengarannya tersebut. Artinya apa? Allah jadi kuping kita, ada. Allah akan menjaga kuping kita untuk mendengar sesuatu yang halal dan meninggalkan pendengaran yang haram. Kuntu basaruhu alladhi yubsiru bih. Aku akan jadi pandangan penglihatannya sebagaimana ia melihat. Artinya dipandang, dijaga pandangannya untuk memandang sesuatu yang mulia, bukan memandang sesuatu yang haram. Ini kalau sunnah. Nah, kalau mubah ini ya seperti kita biasa umum mubah, perbuatan mubah, mau tidur, mau bangun, mau apa segala, mau menghitung duit kah, mau mindah botol ke sini perbuatan mubah. Ada namanya perbuatan makruh. Ya, perbuatan makruh mun ditinggalkan lebih bagus dia. Ya. Perbuatan makruh banyak sekali perbuatan makruh. Ada juga namanya perbuatan haram. Artinya haram, perbuatan haram ini harus ditinggalkan. Kada bisa kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita umroh, tapi masih melakukan yang haram. Seperti ulun sampaikan bahwasanya di dalam syariat ini, ya, di dalam syariat kenapa Allah munculkan syariat ini? Ada haram, ada makruh, ada mubah, itu untuk menjaga cahaya keimanan di dalam hati kita. Kalau kita melakukan yang wajib, maka cahaya itu akan semakin terang. Nah, dengan sunnah Nabi itu, dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan akan membantu untuk menerangkan dan menghindarkan perbuatan yang bisa menyebabkan redupnya cahaya tersebut. Nah, perbuatan sunnah. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang makruh ataupun perbuatan yang haram, nah, cahaya keimanan itu akan bisa meredup dia. Dengan keharaman-keharaman yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan itu bisa meredup. Dan kita kadang tahu kita meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena tidak bisa orang memastikan, sebagaimana Nabi sendiri mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Nabi kita Muhammad SAW aja, beliau mengatakan, bahkan sering beliau berdoa akan doa tersebut. Nabi Muhammad seperti itu, apalagi kita tidak bisa menjamin kita meninggal husnul khotimah, kan ada. Oleh karena itu kita dianjurkan minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Bahkan di dalam Arba'in Nawawi disebutkan, ada di dua ding sanak dikisahkan di sarahnya Arba'in Nawawi. Ada 2 ding sanak, yang satu ahli ibadah aja kada pernah maksiatnya, ibadah aja, majlis taklim, sholat, apa segala macam ibadah, bahkan bisa dikatakan kada pernah melakukan maksiat. Yang satunya ahli maksiat, minum, pelacur, apa segala macam, tapi Allah takdirkan berbeda. Yang satunya ahli ibadah meninggalnya su'ul khotimah, yang satu ahli maksiat bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala balikan yang meninggal husnul khotimah. Dikisahkan kisah nyata di Sarah Arba'in Nawawi. Ya, maka ada namanya syariat, 5 syariat ini, 5 hukum ini. Nah, kalau kita mengamalkan kewajiban, maka cahaya itu akan semakin terang. Dan yang dibutuhkan itu cahaya tersebut. Ya, cahaya keimanan. Cahaya keimanan. Oleh karena itu puncaknya cahaya keimanan itu menjadikan Allah dan Rasulullah melebihi dari apa yang mereka miliki. Ya. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Ini puncak orang-orang yang sudah sukses
yang diakui dan susah untuk jadi orang-orang seperti itu. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keimanan, puncak keimanannya dari cintanya sama Rasulullah SAW, semua hartanya diberikan sama Rasulullah. Ya, diberikan sama Rasulullah. Semua, dari sugihnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai miskin. Kita kan dituntut juga bang seperti itu. Cuma kita tahu sendiri bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab membela Rasulullah SAW, bagaimana Sayyidina Hamzah ya menjaga Rasulullah SAW, bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana mereka menjadikan Allah dan Rasulullah lebih mereka cintai dibandingkan anak dan istrinya. Karena anak, istri, harta semuanya akan kita tinggalkan. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, semua sahabat Nabi, mereka mikir bahwasannya puncaknya keimanan adalah menjadikan Allah dan Rasulullah yang melebihi daripada apa yang mereka miliki. Nah, maka bagaimana ya, cahaya tersebut seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kita dengar kisahnya. Ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu ada memiliki nama anaknya Sayyidatuna Aisyah dan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Ya, pernah dikisahkan ya Sayyidatuna Asma itu ketika ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Quhafah. Ya Abu Quhafah bertanya lawan Asma, "Tuh lihat debian, ya di Abu Bakar. Kada ada yang ditinggal gesan kita, gesan anaknya, abahnya semua kada ada ditinggalkan harta, gesan keluarganya. Lihat dia Abu Bakar cinta benar lawan Muhammad, kawan sahabatnya itu Muhammad, kada ada ditinggalkan gesan kita." Nah, Sayyidatuna Asma karena Abu Quhafah ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya beliau buta, kada bisa melihat. Maka Sayyidatuna Asma ya yang ulun baca di dalam tafsir Jalalain bahwasanya Sayyidatuna Asma menuntun Abu Quhafah ini. Jadi sebelum dituntun ditaruh di ujung ruangan itu batu, baru ditutup surban, ditutup kain. Batu-batu disusun di situ baru tutup kain. Baru dituntun kainnya nih, kain ada nih nah abah meninggalkan harta gesan kita. Maka dipingkut. Lawan Abu Quhafah dipingkut, wah bagus saja berarti masih ada sisa gesan kita. Padahal apa, batu itu bagaimana puncaknya keimanan. Kita kan dituntut seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu karena iman ini pemberian Allah. Iya, iman itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak kita ini nang menghadiri majelis ini, pian hadir ke sini ini sedang naik keimanan kita. Karena iman itu bisa naik, bisa turun nih iman tuh. Mun pian salat Jumat, Allah perintahkan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil. Orang yang sholat Jumat diseru orang beriman, bukan orang muslim. Artinya ada juga orang muslim yang kada sholat Jumat. Ya. Puasa itu sedang meningkat. Mun Allah perintahkan puasa, kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah perintahkan. Artinya nang berpuasa ini pasti orang nang beriman ketika meningkatnya keimanannya. Meningkat keimanannya tersebut, tapi kadang ini berpuasa tapi melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini artinya bisa terang, cahaya keimanan itu bisa meredup. Kenapa kok bisa cahaya, kok bisa berkaitan dengan cahaya, keimanan itu berkaitan dengan cahaya? Ya karena firman Allah Subhanahu wa taala, ketika orang nang beriman lawan Nabi Muhammad hendak masuk ke dalam surga, doanya itu Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Jadi orang yang beriman, Nabi Muhammad dengan orang yang beriman hendak masuk ke dalam surga. Allah gambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahun nabiyya. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan nabinya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Walladzina amanu, begitu juga orang yang beriman. Ya, walladzina amanu ma'ahu. Nah, itu ada kalimat di situ menekankan kalau orang yang beriman ini kelak akan bersama Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surganya Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk daripadanya. Ya, yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim. Cahayanya orang yang beriman, cahaya Nabi dan cahaya orang beriman tuh yas'a baina aydihim, ya terpancar dari hadapan, terlihat di hadapan di sebelah kanan cahaya tersebut. Cahaya, maksud cahaya itu adalah cahaya keimanannya. Sudah hendak masuk ke dalam surga baru mereka berdoa. Ya. Dan setiap orang yang beriman yang bersama Nabi pasti membaca doa tersebut. Di akhirat pasti baca doa tersebut. Artinya ada doa
yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak doa tersebut. Biar ketika kita kelak di akhirat nyaman sudah kita, disempurnakan cahaya tersebut. Itu doanya orang yang beriman dan Nabi Muhammad ketika hendak masuk ke dalam surganya Allah, mereka berdoa. Nabi Muhammad dan orang yang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya keimanan kami. Waghfir lana, dan ampuni segala dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Engkau mampu atas segala sesuatu. Nah, karena itu kan innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Jadi orang yang beriman. Ya, puncak-puncaknya orang yang beriman, orang-orang hebat itu wali seperti guru sekumpul, seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Syarwani Abdan, Syekh Syarwani Zuhri, dan ulama-ulama kita Imam Syafi'i, Imam Ghazali, semua orang-orang yang mereka keimanannya sudah memuncak, ya, keimanannya sudah mantap, masya Allah mereka. Oleh karena itu di dalam Al-Quran ciri-cirinya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya semua wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka kadang akan bersedih. Mau apapun yang diambil milik Allah, diambil lawan Allah, mereka kadang takut dan tidak bersedih. Tapi kalau orang yang kada beriman, ketika diambil titipan Allah, dia akan bersedih. Wah, kenapa bersedihnya sekali, bujur-bujur bersedih, ataupun mungkin hartanya berkurang, itu bersedihnya. Tapi kalau orang aulia Allah la khaufun alaihim, kada ada rasa takut mereka, walahum yahzanun. Mau dipenjara kah, mau dibunuh kah, mereka kada takut dan mereka tidak akan bersedih. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu meninggalnya dibunuh. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau meninggalnya dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggalnya dibunuh. Ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain di sembelih kepalanya di Karbala. Ya. Kalau wali Allah itu mau dimasukkan penjara kah, mau dibunuh kah, la khaufun alaihim. Mereka kadang takut, walahum yahzanun. Mereka kadang bersedih. Karena apa? Karena keimanan itu yang mereka jaga, itulah yang menjaga mereka sehingga mereka beruntung dunia, beruntung akhirat. Mun kita yang imannya ya setengah-setengah kayak ini, mun di penjara, bisa luluh benar ya sudah. Apalagi Bib, olahkan Bib, nih hukum nih Bib, biar halal nih hukumnya. Jadi bikin nih biar apa namanya, riba ini biar pian bikin sesuatu yang biar riba ini kada jadi haram nih Pak, bisa dihalalkan, bisa dipakai oleh umat muslim. Kayak apa caranya? Padahal sesuatu yang haram bisa jadi mun orang setengah-setengah keimanannya berapa sogok, masuk sogokan 1 miliar. Oh ya, jadi hukumnya berubah. Nah, ini imannya setengah-setengah. Padahal apa ya? Ini sholat, ini puasa di bulan Ramadan, inya sodako, inya haji, inya umroh, tapi pilih sogok keimanannya. Naudzubillah min zalik. Tapi kalau kita lihat contoh, ya seperti orang-orang soleh, orang-orang yang masya Allah keimanannya sudah di puncak, la khaufun alaihim, kada ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, mereka kada bersedih. Kemudian ayat setelahnya, alladzina amanu, mereka senantiasa beriman. Kenapa mereka kada bersedih? Mereka kada takut, kada bersedih. Kenapa? Karena imannya ini alladzina amanu, yang mana mereka senantiasa beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan takwa. Nah, kalau muslim kan bisa merugi katanya, bisa meruginya. Kalau inya kada meningkatkan derajat keislamannya itu menjadi mukmin. Dan orang mukmin ini ketika dia melakukan kemaksiatan bisa inya turun dari kemukminan menjadi muslim lagi ya. Oleh karena itu harus ditingkatkan. Sudah muslimnya menaikkan tingkat ke mukmin. Setelah mukmin baru naik tingkatan jadi muhsin, orang yang muhsin. Nah, muhsin inilah yang bertakwa. Orang bertakwa itu apa sih, Bib? Takwa itu adalah apa? Harus muhsin, dia harus ihsan, dia mengamalkan ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kita semua aktivitas kita itu kita yakini dan kita resapi di pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seperti apa di dalam hadis itu? Di dalam hadis Nabi SAW menerangkan tentang ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah. Pian menyembah Allah, salat seakan-akan pian melihat Allah. Tapi kalau pian kada bisa melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihat pian. Ya, itu namanya derajat ihsan. Dituntut kita untuk menjadi ihsan. Ya, tapi untung-untung sudah jadi orang beriman ini, insya Allah ini selamat dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Ya, beriman ini adalah mengamalkan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau derajat naik ihsan, ya. Kalau sudah ihsan itu tidak mengandalkan ibadahnya, tapi untuk mengandalkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu derajat ihsan. Ya, tapi bukan cuman ihsan, tapi nya masih ya, cinta melebihi cinta apa yang dia miliki dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Asma, Sayyidatuna Aisyah, ya, Sayyidina Umar bin Khattab sampai akhir hayat beliau, ya, ingin dimakamkan di samping kedua kekasihnya yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa harus kita meningkatkan keimanan kita dari muslim menjadi mukmin? Karena hanya orang mukminlah yang akan beruntung dunia sampai akhirat, dan hanya orang mukminlah yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira." Wa basyiril mu'minin, berikan kabar kepada orang yang beriman, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasanya ada karunia Allah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahwasanya di dalam ayat tersebut menyebutkan kalau Nabi Muhammad itu, ya, ada orang kepada Nabi Muhammad itu tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Itu salah pemahaman seperti itu. Nabi Muhammad itu melihat semua umatnya itu dipantau lawan Nabi, bukan cuma Allah, Nabi Muhammad juga memantau. Ya, oleh karena itu Allah menyatakan di situ, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan, wahai nabi kami utus pian sebagai syahid, sebagai saksi. Ya, namanya saksi itu pasti hadir di setiap kejadian. Ya, seperti ini yang lagi viral nih, sidangnya Sambo. Kita ambil contoh saja, sidangnya Sambo. Yang berkuasa siapa? Yang menentukan hukumnya siapa? Si hakim. Ya, kelak di akhirat hakimnya siapa? Ya Allah. Oleh karena itu di dalam surah At-Tin, ya, ahkamul hakimin. Baru kita disunahkan mengatakan bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ahkamul hakimin. Allah adalah hukum yang paling adil, hakim yang paling seadil-adilnya Allah. Kemudian siapa tersangkanya, terduganya siapa? Nah, kita terduganya. Saksinya siapa? Nabi Muhammad saksinya. Jadi sidangnya itu seperti itu. Si hakim, tersaksinya, terduga, tersangkanya kita. Atau Sambo misalnya. Ya, itu di sidang di dunia. Kalau di akhirat nanti Allah ahkamul hakiminnya, kita terdakwanya, tersangkanya, Nabi Muhammad saksinya. Artinya kalau sudah jadi saksi, pasti saksi ini menyaksikan apa yang dilakukan oleh si terdakwa ini. Si tersangkanya, saksi ini pasti tahunya. Maka ditakuni Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kenal kada pian lawan orang ini?" Wah, siapa ini? Allah kada tahu orang. Padahal sudah bersahadatnya, muslimnya. Tidak kenal orang. Oleh karena itu dianjurkan kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Majelis maulid seperti ini penuh keberkahan yang mana memang dibutuhkan di akhir zaman ini. Di akhir zaman seperti ini yang paling bisa diandalkan adalah majelis-majelis sholawat seperti ini. Jadi kalau bisa pian hadir, ajak anak bini pian keluarga semuanya hadir di dalam majelis sholawat seperti ini, karena hanya benteng kita umat akhir zaman ini majelis seperti ini. Nanti hakim seperti itu Nabi Muhammad ditanya, "Ini kenal kah pian lawan ini?" "Ya, Ahmad Ghalib nih bin Mustafa bin Zusni, pian kenal kada?" "Oh, ini kenal lu nih. Ini rancak hadir di Kota Bangun nih. Berselawat lawan bubahan orang Kota Bangun ini. Oh, ini rancak ini berselawat." Nabi Muhammad saksi di samping kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Aqrabukum manzilatan minni, ya, aksarukum alayya shalah." Ya.
Orang paling dekat dengan aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak salawat dan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam hadis lainnya disebutkan, aulakum bi yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, karena mungkin kita bisa berakhlak seperti akhlaknya Nabi kecuali di dalam majelis-majelis seperti ini. Setelah salawat ada kita mendengarkan pengajian untuk menambah nilai-nilai keislaman kita sehingga meningkat menjadi orang yang beriman, baru meningkat menjadi orang nang ihsan. Maka sudah meningkat seperti itu, barulah kita mengatakan terjadi bagi kita orang nang beruntung, bukan nang merugi. Ya, orang nang beruntung. Innal insana fi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, kemudian wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menasihati dengan perkara yang hak, yang benar, mana yang hak, mana yang batil, disampaikan di dalam pengajian penceramah ini, wa tawassaw bis sabr, dan mewasiatkan, menasihati untuk senantiasa bersabar di dalam kehidupan dunia ini untuk kita agar bahagia dunia sampai akhirat. Sabar apa? Sabar meninggalkan maksiat. Sabar itu bukan cuma musibah aja, bukan musibah harus sabar. Misalnya kecelakaan atau apa, ada. Sabar itu sabar di dalam melakukan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar yang paling tinggi apa? Sabar meninggalkan kemaksiatan, itu yang paling tinggi. Sabar kita misalnya contohnya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini yang banyak sekarang ini hampir semua umat muslim ini pakai ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang majelis pun ini pakai itu perbuatan itu, padahal Allah melarang itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan daripada perbuatan riba. Perbuatan riba yang tinggalkan kalau kalian orang yang beriman. Riba ini seperti apa, Beb? Riba ini seperti leasing. Leasing, dia nukar HP atau nukar mobil atau nukar motor pakai leasing. Harganya sekian. In kuntum mu'minin, kalau pian beriman, tinggalkan perbuatan tersebut. Ya. Kemudian riba itu bermacam-macam. Ada bermacam-macam, ada juga riba jual beli sama bentuknya. Misalnya ulun beli beras dengan beras. Ya, ulun beli ini berasnya apa namanya? Berasnya pian kura-kura, ulun tukari dengan mawar misalnya, cap mawar. Sama berasnya sekilo dengan sekilo. Nah, ini namanya riba. Karena apa? Ada tingkatan di dalam kualitas beras itu, ada tingkatan masing-masing. Begitu juga emas dengan emas. Ini haram juga. Kecuali uang dengan emas baru bisa. Ya, atau beras dengan uang. Nah, mana uang itu nanti bisa ditukarkan dengan hal yang lainnya. Ya, karena itu ada namanya barter. Zaman dulu sebelum ada uang, itu barter ya. Barternya pakai apa? Ulun bawa garam, karena di sini kan ada garam, ulun bawa garam. Nah, karena pian proses jadi iwak pijak, ya, jadi ikan asin. Mambilnya dari mana? Dari Jawa. Karena pesisir sungai kan ada garam, kada bisa menghasilkan garam kecuali dari lautan. Maka orang dari lautan datang ke sungai, membawa garam, dijadikan pijak, baru dibawa ke kampung-kampung ikan asin daripada ikan sungai. Karena di laut juga kada ada. Ikan sungai kada ada. Nah, itu barter. Nah, riba ini paling rendahnya dosanya riba, paling rendahnya dosanya riba itu seperti orang menzinahi ibunya sendiri. Paling rendahnya dosanya riba itu paling rendahnya. Paling rendahnya dosanya riba itu seperti orang menzinahi ibunya sendiri. Nauzubillah min. Ya, jadi artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan dan ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Tapi Beb, ulun kayak apa? Beb, ini sudah termasuk sudah ulun menggadaikan rumah Beb. Pinjam, ada pinjaman guys, memutar modal usaha ulun ini. Berapa? 1 miliar misalnya, ulun gadaikan rumah. Maka kayak apa caranya? Pian selesaikan secepatnya, jangan buat riba lagi. Jangan masuk lagi ke dalam riba. Kalau mungkin sholawat kita bisa. Kita sholawat, nah semakin terang cahaya kita. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan, nah cahaya itu akan meredup. Cahaya keimanan itu cahaya, apa sih cahaya yang setiap kita ini ada cahaya. Cahaya tersebut dari mana? Dari cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad, barulah Allah ciptakan lainnya dari cahaya Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu, yang Allah lihat, ya, yang Allah lihat apa?
Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Allah kadang melihat bentuk pian gagah, putih, pesek, pendek, tinggi. Kada innallaha la yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum. Allah juga kadang melihat amal perbuatan pian salat ka pian puasa kada dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah yang dilihat apa? Hati kita yang dilihat. Karena di hati tersebut ada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahaya keimanan tersebut. Apa buktinya cahaya keimanan itu, Beb? Cahaya keimanan, cahaya Nabi besar Muhammad itu apa buktinya? Buktinya adalah kita ini kada pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman dengan Nabi Muhammad. Nah, itulah cahaya tersebut. Pian mengadakan maulid Nabi, ya Nabi salam alaika. Berdiri, karena habis sudah makhluk yang berdiri pian. Kenapa pian berdiri? Ya karena ulun yakin nih Pak, Nabi Muhammad hadir. Nah, dorongan keimanan itulah cahaya Nabi besar Muhammad SAW sedang meningkat. Ya, tapi ketika kita di luar, ya kadang kita melakukan maksiat. Nah, itu meredup cahaya tersebut. Nah, ditakutkan sudah hanya meningkat sampainya melakukan puncak su'ul khotimah, na'udzubillah, meredup situ pas kena meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Kayak apa kisahnya yang bening sanak itu? Yang bening sanak yang pertama itu, wah ulun ini taat terus, sesekali bang ulun bikin maksiat, sekali ini aja ulun bikin maksiat, habis itu ulun tobat lagi. Sekalinya ini di dalam kisahnya, rincinya di dalam kisah itu yang terbalik, orang soleh jadi meninggal su'ul khotimah, yang orang maksiat meninggal husnul khotimah. Nang kakaknya itu di atas ibadah terusnya di tingkat 2. Adiknya yang ahli maksiat tergeletak di hadapan rumah, sedang mabuk, teler mabuk di depan rumah, sedang habis maksiat sudah. Nah yang di atas nih, sesekali bang ulun bikin maksiat, ulun taat terus, sihatnya adik ulun di bawah, kada pernah dikawani maksiat, kada pernah. Paling kada ulun ngawani lah, sekali habis itu ulun kena naik lagi, ulun tobat. Nah yang di adik ini, waduh ulun ini mabuk terus, berzinah terus, ini terus. Sekali bang ulun kawani kakak ulun di atas, sekali lah ulun sholat di atas mengawani kakak ulun. Nah nang kakak hendak turun mendatangi ading, hendak melakukan maksiat, nang ading ini hendak naik, hendak taat. Yang atas terkubur dari tangga, menimpa si adingnya yang ada di bawah tangga. Si kakaknya meninggal seketika, si adingnya meninggal seketika. Yang satu ahli ibadah jadi su'ul khotimah, nang ahli maksiat husnul khotimah, karena di dalam hatinya sedang meningkat cahaya untuk taat umpat di kakaknya yang sedang sholat di atas. Ini su'ul khotimah dan husnul khotimah. Ya, mudah-mudahan kita meninggal husnul khotimah. Ya, dengan kayak apa untuk menjaga husnul khotimah? Dengan majelis-majelis seperti ini. Ya. Mun sekarang mungkin pian hendak cari orang nang kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kada ada orang kayak seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mengorbankan, yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang dicintai melebihi dari semua yang mereka miliki. Kada ada zaman sekarang. Hanya 1-2 orang aja. Jadi se-Indonesia ini hanya beberapa segelintir orang yang bisa mengikuti, tapi kada ada yang bisa seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, minimal untuk kita menjaga cahaya tersebut dengan majelis-majelis sholawat seperti ini, agar minimal kita bisa masuk ke dalam rombongannya Nabi besar Muhammad. Ketika kita dihadapkan ahkamul hakimin Allah, kita jadi tersangkanya Allah, Nabi Muhammad sebagai saksinya. Ditanya dah nih, ini kenal kabian? Nah, ini rancang ini setiap malam minggu. Nah, hadir majelis sholawatan setiap malam, karena hari Minggu pagi di wadah Guru Ahmad nyebut sholawatan lawan Nabi Muhammad lawan ulun ini dikenal. Oh, ini dikenal. Nah, kalau sudah dikenal lawan Nabi Muhammad sebagai saksi, bisa meringankan, ya, meringankan daripada umatnya. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ada salah satu umat Nabi Muhammad sudah divonis masuk neraka karena keburukannya lebih berat daripada amal baiknya. Sudah hendak masuk neraka sudah. Nabi Muhammad menjadi saksi, langsung diambil satu kertas dari kantong Nabi Muhammad, ditaruh di atas amal kebaikannya, langsung lebih berat amal kebaikannya daripada dosanya. Maka orang ini yang hendak masuk neraka, masuk ke dalam surga, bertakun lawan Nabi Muhammad. Lawan ini orang yang di sebelahnya nih, siapa? Biar ulun Nabi Muhammad SAW yang kau kirimi salawat dan salam. Orang tersebut tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi ini tahu salawat dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad itu tanda keimanannya kepada Nabi Muhammad. Padahal tidak pernah melihat Nabi Muhammad.
kada pernah sekampung dengan, bahkan mungkin bisa jadi kada pernah tulak ziarah makam Nabi Muhammad, tapi inya sering salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka akan kenal Nabi Muhammad SAW, ditaruh kertas itu, ditanya, apa itu wahai Rasulullah? Itu adalah salawatmu yang engkau ucapkan ketika masamu di dunia. Yaitu salawat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di bab riba ini. Ya, di bab riba, ya bab riba itu kayak apa? Nah, karena pian belajar di bab fikih, bab buyu yang berkaitan dengan bab riba. Kalau dibahas di sini, takutnya ada yang salah paham, ada yang apa? Yang jelas riba ini paling rendahnya dosanya orang riba adalah berzinah, menzinahi ibunya sendiri, ya, berhubungan dengan ibunya sendiri. Ini dosa, kada ada dosa yang lebih besar daripada, maksudnya kada ada dosa durhaka ngarannya ini, menzinahi. Ini dosa paling rendahnya dosanya makan riba, melakukan riba itu seperti inya menzinahi ibunya sendiri. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah jaga kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan yang haram? Adalah dengan perbuatan sunnah. Nah, seperti kuntu sama'u alladhi yasma'u bihi, aku akan dari pendengarannya. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, kuntu yadahu alladhi yabtisuna biha, wa kuntu rijlahu alladhi yamshuna biha. Aku akan jadi, kalau kita hidupkan sunnah Nabi, kenapa sih harus sunnah Nabi? Nah, karena dengan sunnah Nabi itulah Allah akan jaga penglihatan kita, telinga kita, perut kita dijaga dari makanan riba, dijauhkan riba tersebut. Ya, kaki kita akan dijaga untuk jalan ke jalan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Tangan kita akan digerakkan untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai kita puncak akhir hayat kita dengan menghidupkan sunnah, maka akhir puncak kita insya Allah husnul khotimah. Ya, karena Nabi. Kenapa disuruh sunnah? Pakai cincin ini sunnah. Ya, pakai cincin. Ulun orangnya paling kada biasa pakai cincin bebas. Hadirin paling kada biasa. Jadi ulun kalau misalnya hari-hari ulun kada pakai cincin, ulun taruh cincin. Tapi kalau pas majelis ataupun sholat ulun pakai cincin. Kenapa? Karena cincin 2 rakaat menggunakan cincin lebih utama dibandingkan 70 rakaat tanpa cincin. Sama dengan siwak. Rakaatnya ini disiwak khairu min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. Salat dengan siwak 2 rakaat lebih afdal dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Hidupkan sunnah Nabi. Kemudian rida. Ulun kada hari-hari pakai rida. Ulun datang ke sini pakai kawasan aja, lebih baik di mobil tuh. Ya, kalau pas salat ataupun pas majelis, pas sholawatan pakai rida. Ya, imamah kada menurun pakai imamah kada bisa berkumpulan orang bubuhannya kan. Ya, artinya ada masanya kita berdakwah dengan pakai imamah, ada masanya kita berdakwah menurun pakai imamah terus, pakai gamis, pakai jubah, masuk ke pasar, masuk ke pelabuhan pakai imamah, orang segan hendak bertakun, hendak pakai saham. Nah, kalau tapi kita ketika pakai pakaian biasa, ketika hendak sholat ataupun baru kita pakai sunnah Nabi. Nah, insya Allah 2 rakaat lebih afdal dibandingkan itu sunnah Nabi. Kenapa disuruh sunnah Nabi? Sebelum makan, sesudah makan, bangun tidur, setelah tidur. Kenapa? Biar kita ingat kepada Nabi. Hendak kuring belum baca doa Bismika Rabbi wa tujambihu bismika. Ingat Nabi. Bangun kuring baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Kenapa ulun bacanya? Karena ingat. Padahal kita kada pernah melihat Nabi. Nah, ini meningkatkan keimanan, meningkatkan cahaya tersebut. Ketika hendak keluar rumah, ya, keluar kaki kanan, masuk lagi keluar kaki kiri, keluar rumah, masuk rumah kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar. Untuk apa? Biar kita ingat lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan itulah insya Allah kita akan meninggal husnul khotimah. Mudah-mudahan kita sebagai suami dijadikan suami yang soleh, istri kita dijadikan wanita solehah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang penuh keberkahan, anak-anak keturunan yang sampai anak kita yang sudah lahir maupun cucu-cucu kita yang akan lahir setelahnya, mudah-mudahan dijadikan anak-anak keturunan yang soleh, solehah, anak-anak yang penuh keberkahan, menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah ridhoi mereka, dan mudah-mudahan Allah jaga negeri kita. Ya, mudah-mudahan negeri kita senantiasa diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan negeri kita.
negeri kita jangan lupa didoakan. Ya, minta di tahun 2024 kita akan dipilihkan presiden. Kita ini cuman anunya aja, pemilu. Yang milih itu Allah yang milih kan. Kalau kita kadang membaca doa, kadang minta lawan Allah, pemimpin yang beriman, yang bertakwa, dipilihkan pemimpin yang paling buruk. Karena kita kadang minta, mun kita minta lawan Allah, insya Allah paling kada jangan sampai yang terburuk. Ya, karena penentuan kita untuk 5 tahun ke depan, minta kita presiden. Siapakah presidennya yang jadi? Si A kasih B, kasih C, kasih D, kasih Z kah? Semua ada calon presiden, wakil presiden. Kita minta kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Allah yang menentukan, dan di tangan Allah dan di dalam kekuasaan Allah lah pemilihan yang mana yang akan jadi adalah pilihan Allah Subhanahu. Kenapa ini dipilihkan? Kenapa pilihnya ternyata jadinya yang kayak ini? Kita setengah mati sudah milih ini lebih baik. Karena ini kita pilih ini karena ini. Ya ujung-ujungnya sudah kita setengah mati mendukung ini, ternyata apa? Yang ini yang menang lebih baik. Nah kita milih yang ini, ujung-ujungnya apa? Berkelahi di sana kan ada bertakuran karena yang satu pilih A, yang satu pilih B. Nah kita minta tengah-tengah, kita minta Allah pilihkan bagi kita. Kenapa terpilih nang ada yang kenapa? Karena kada pernah minta kita lawan Allah, dipilihkan pemimpin yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pemilihan terserah siapakah presidennya. Kita minta kepada Allah, presiden yang jadi adalah presiden yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah presiden yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara Indonesia dipandang dengan pandangan rahmatnya, dipandang dengan pandangan keberkahannya, dijadikan negeri kita negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana diperintahkan kita untuk mencintai negeri, karena termasuk daripada keimanan kita kepada Allah, hubbul watan minal iman, cinta negeri termasuk daripada keimanan. Tidak bisa kita beriman sholat aja meninggalkan maksiat. Negeri harus dijaga, harus dicintai negeri kita. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadhihi niyyah kama wa abauna salafuna salihun wa yadkhulu niyyatana bi niyyatihim wa amalana bi amalihim. La hadhihi niyyah wa kun salihan min khairid dunya wal akhirah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah ila hadratin sallam al-Fatihah. Itu dan surat mustaqim surat al-Dhalin. Amin. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.